Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kustanti, NIM 1952211167. Di sini saya akan membuat video tentang menghitung yang pertama, yaitu menghitung penilaian persediaan. Yang kedua yaitu menghitung hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, langsung saja. Soal yang pertama yaitu menentukan penilaian persediaan. Berikut data biaya produksi PT Murni. Baik, langsung saja di soalnya. Kita yang pertama menentukan penilaian persediaan dengan dua metode. Yang pertama metode penentuan biaya variabel dan yang kedua metode penentuan biaya penuh. Kita menghitung dulu penentuan biaya variabel, yaitu yang pertama biaya bahan baku yaitu Rp50, kemudian biaya tenaga kerja langsung Rp100, kemudian BOP variabel sebesar Rp50. Dan BOP tetap tidak ada karena dalam penentuan biaya variabel tidak ada BOP tetap. Kemudian penentuan biaya penuh itu biaya bahan bakunya juga sama, yaitu Rp50, BTKL-nya Rp100, BOP variabelnya Rp50, dan kemudian BOP tetap yaitu Rp25. Karena di sini BOP tetapnya sudah per unit, jadi BOP tetapnya tidak usah dibagi dengan unit produksi, sehingga menghasilkan biaya per unitnya yaitu biaya per unit PBV sebesar Rp200 dan biaya per unit PBP sebesar Rp225. Kemudian karena tidak adanya persediaan awal di PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhir yaitu jumlah unit produksi yaitu sebesar 10.000, terus dikurangi dengan jumlah unit terjual sebesar 8.000, maka jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit. Kemudian menentukan biaya persediaan akhir metode PBV, yaitu dengan cara mengalihkan biaya per unit PBV sebesar Rp200 dikali dengan jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit, sehingga menghasilkan Rp400.000. Kemudian menentukan persediaan akhir metode PBP. Itu didapat dari biaya per unit PBP sebesar Rp225 dikali dengan jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit, sehingga menghasilkan Rp450.000. Yang kemudian soal yang kedua yaitu menentukan laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Yang pertama yaitu penjualan. Penjualan didapat dari harga jual per unit sebesar Rp300 dikali dengan jumlah unit yang dijual sebesar 8.000 unit, maka menghasilkan Rp2.400.000. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel, yang di dalamnya ada harga pokok penjualan variabel, yaitu didapat dari biaya per unit metode PBV sebesar Rp200 dikali dengan jumlah unit yang dijual sebesar 8.000 unit, maka menghasilkan Rp1.600.000, sehingga menghasilkan margin kontribusi total yaitu sebesar Rp2.400.000 dikurangi dengan Rp1.600.000 sehingga menghasilkan Rp800.000. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya tetap total, yang di dalamnya ada BOP tetap, yaitu didapat dari BOP tetap per unit yang diproduksi dikali dengan jumlah unit produksi, yaitu sebesar 10.000 unit. Karena BOP tetapnya masih per unit, maka dikalikan dengan jumlah unit produksi sebesar 10.000 unit, sehingga menghasilkan Rp250.000. Kemudian dikurangkan lagi dengan biaya pemasaran dan administrasi tetap, yaitu sebesar Rp100.000, sehingga menghasilkan laba operasi jumlahnya yaitu dari pengurangan dari Rp800.000 dikurangi dengan Rp250.000, terus dikurangi lagi dengan Rp100.000, sehingga laba operasinya yaitu Rp450.000. Kemudian yang ketiga menentukan laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya penuh.
Yang pertama yaitu penjualan. Seperti tadi caranya, yaitu dengan mengalihkan harga jual per unit, yaitu sebesar Rp300 dikali dengan 8.000 unit unit yang dijual, yaitu sebesar sehingga menghasilkan Rp2.400.000. Kemudian berikutnya menghitung harga pokok penjualan, yaitu seperti tadi dari biaya per unit metode PBP, yaitu sebesar Rp225 dikali dengan jumlah unit yang dijual, yaitu sebesar 8.000 unit, sehingga menghasilkan Rp1.400.000. Sehingga laba kotornya yaitu Rp2.400.000 dikurangi dengan Rp1.800.000 sehingga menghasilkan Rp600.000. Kemudian dikurangkan lagi dengan biaya pemasaran dan administrasi, yaitu sebesar Rp100.000 sehingga laba operasinya yaitu Rp600.000 dikurangi dengan Rp100.000 sehingga menghasilkan Rp500.000. Kemudian tugas yang kedua yaitu menentukan hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Berikut data pada PT Duremi. Baik, langsung saja. Yang pertama, menghitung laporan laba rugi metode PBV. Yang pertama kita menentukan penjualan. Penjualan di tahun 2018 yaitu didapat dari harga jual per unit sebesar Rp10 dikali dengan unit penjualan di tahun 2018 yaitu sebesar 150.000 unit sehingga menghasilkan penjualan di tahun 2018 sebesar Rp1.500.000. Begitu juga dengan tahun 2019 yaitu harga jual per unit dikali dengan unit penjualan di tahun 2019 sebesar 100.000 unit yaitu sehingga menghasilkan Rp1 juta. Kemudian yang ke tahun ke 2020 yaitu harga jual per unit Rp10 dikali dengan unit penjualan tahun 2020 sebesar 200.000 unit sehingga menghasilkan penjualan sebesar Rp2 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel total. Di dalamnya terdapat harga pokok penjualan variabel. Yang pertama kita menentukan dulu harga pokok penjualan variabel. Di sini yang pertama kita menghitung persediaan awal. Karena persediaan awal hanya ada di tahun 2020, maka di tahun 2018 dan 2019 dikosongkan. Yang dihitung di tahun 2020. Dalam menghitung persediaan awal di tahun 2020 yaitu dengan cara unit penjualan tahun 2020 dikali biaya produk per unit. Karena dalam metode PBV hanya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP variabel, maka di unit penjualan tahun 2020 sebesar 200.000 unit dikali dengan biaya bahan baku sebesar Rp4 ditambah dengan PTKL sebesar Rp15, kemudian ditambah dengan BOP variabel sebesar Rp0,5 sehingga menghasilkan persediaan awal pada tahun 2020 sebesar Rp1.200.000. Kemudian menentukan harga pokok produksi variabel itu didapat dari unit produksi pada tahun 2018 sebesar 150.000 unit dikali dengan penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan BOP variabel sehingga menghasilkan Rp900.000. Begitu juga dengan di tahun 2019 dan tahun 2020. Jumlahnya sama sebesar Rp900.000. Kemudian menentukan barang tersedia untuk dijual, yaitu penjumlahan dari persediaan awal dan harga pokok produksi variabel. Di tahun 2018 senilai Rp900.000, di tahun 2019 senilai Rp900.000, dan di tahun 2020 senilai Rp2.100.000. Kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir, yaitu karena persediaan akhir hanya ada di tahun 2019, maka di tahun 2018 nominalnya 0 dan di tahun 2020 nominalnya 0 dan hanya dihitung di tahun 2019 yaitu dari unit persediaan akhir dikali dengan penjumlahan dari biaya bahan baku sebesar Rp4, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp15 dan BOP variabel sebesar Rp0,5 sehingga menghasilkan persediaan akhir sebesar Rp300.000. Sehingga hasil dari HPP variabel tahun 2018 sebesar Rp900.000, tahun 2019 sebesar Rp600.000, tahun 2020 sebesar Rp2.100.000. Kemudian setelah mengetahui harga pokok penjualan variabel, maka selanjutnya kita menghitung biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel, yaitu di tahun 2018 didapat dari biaya pemasaran dan administrasi umum variabel sebesar Rp0,25 dikali dengan unit penjualan pada tahun 2018 sebesar 150.000 unit sehingga menghasilkan Rp37.500. Kemudian di tahun 2019 caranya sama, biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel
dikali dengan unit penjualan pada tahun 2019 sehingga menghasilkan Rp25.000. Kemudian tahun 2020 juga sama, yaitu biaya pemasaran administrasi dan biaya umum variabel sebesar Rp0,25 dikali dengan unit penjualan pada tahun 2020 sebesar 200.000 unit sehingga menghasilkan Rp50.000. Jadi margin kontribusi total sebesar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp562.500. Di tahun 2019 juga sama, yaitu menghasilkan Rp375.000 dan tahun 2020 menghasilkan Rp750.000. Kemudian dikurangkan lagi dengan biaya tetap total, yaitu terdapat biaya overhead pabrik tetap, yaitu sama sebesar 150, tahun 2019 dan 2020 juga 150.000. Kemudian dikurangkan lagi dengan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap, yaitu sebesar 50.000. Begitu juga dengan tahun 2019 dan 2020 juga sama, nominalnya sebesar Rp50.000. Kemudian hasil laba operasinya yaitu pada tahun 2018 yaitu Rp362.500. Kemudian di tahun 2019 sebesar Rp175.000 dan di tahun 2020 sebesar Rp550.000. Kemudian menghitung laporan laba rugi metode PBV. Yang pertama yaitu menghitung penjualan. Caranya seperti tadi, harga jual per unit dikali unit penjualan. Tahun 2018 yaitu harga per unitnya sebesar Rp10, kemudian dikali dengan unit penjualannya sebesar 150.000 unit, maka menghasilkan Rp1.500.000. Begitu juga dengan penjualan di tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2019 itu penjualannya sebesar Rp1 juta dan kemudian tahun 2020 sebesar 2 juta. Kemudian dikurangkan dengan harga pokok penjualan, yaitu sebelumnya kita menentukan harga pokok penjualan terlebih dahulu. Di sini yang pertama kita menghitung persediaan awal. Karena persediaan awal hanya ada di tahun 2020 yaitu sebesar 50.000 unit, maka cara menghitungnya seperti ini. Biaya produksi per unit dikali dengan persediaan awal. Karena kita belum mengetahui biaya produksi per unit, maka kita menghitung dulu biaya produksi per unit. Rumus biaya produksi per unit yaitu BOP tetap per unit ditambah dengan biaya produksi variabel per unit. Sedangkan rumus BOP per unit yaitu BOP tetap per tahun dibagi volume produksi normal per tahun. Baik, yang pertama kita menghitung dulu BOP per unitnya yaitu BOP tetap per tahun sebesar Rp150.000 dibagi dengan volume produksi normal per tahun sebesar 150.000 unit. Maka hasilnya yaitu Rp1. Kemudian kita bisa langsung menghitung biaya produksi per unit yaitu BOP tetap per unit sebesar Rp1 ditambah dengan biaya produksi variabel per unit. Ini didapat dari penjumlahan biaya bahan baku sebesar Rp4 ditambah dengan BTKL sebesar Rp15, kemudian ditambah dengan BOP variabel sebesar Rp0,5 sehingga menghasilkan Rp7. Sehingga di sini kita bisa menentukan persediaan awalnya yaitu sebesar biaya produksi per unit sebesar Rp7 dikali dengan unit persediaan awal pada tahun 2020 sebesar 50.000 unit sehingga menghasilkan 350.000. Kemudian menentukan harga pokok produksi sebesar Rp7 dikali dengan unit penjualan pada tahun 2018 yaitu sebesar 150.000 unit sehingga menghasilkan Rp1.050.000. Begitu juga di tahun 2019 caranya sama menjadi Rp700.000. Kemudian di tahun 2020 juga sama, Rp7 dikali dengan unit penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp200.000 sehingga menghasilkan Rp1.400.000. Sehingga hasil barang tersedia untuk dijual pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.050.000. Kemudian di tahun 2019 sebesar Rp700.000. Kemudian di tahun 2020 sebesar Rp1.750.000. Kemudian setelah itu dikurangi dengan persediaan akhir. Karena persediaan akhir hanya ada di tahun 2019, maka cara menghitungnya yaitu biaya produksi per unit dikali dengan persediaan akhir pada tahun 2019 sebesar 50.000 unit, yaitu menghasilkan 350.000. Sehingga HPP pada tahun 2018 yaitu tetap Rp1.050.000 dan tahun 2019 yaitu Rp350.000 dan di tahun 2020 sebesar Rp1.750.000. Sehingga kita sudah menemukan harga pokok penjualannya, kemudian kita bisa mengetahui laba kotor totalnya, yaitu pada tahun 2018 jumlahnya yaitu dari Rp1.500.000 dikurangi dengan Rp1.050.000 sehingga menghasilkan Rp450.000. Di tahun 2019 menghasilkan laba kotor total sebesar Rp300.000 dan tahun 2020 sebesar Rp600.000. Kemudian dikurangkan lagi dengan biaya pemasaran administrasi dan umum. Ini didapat dari biaya pemasaran dan administrasi dan umum tetap per tahun sebesar Rp50.000 ditambah dengan biaya pemasaran administrasi dan umum variabel sebesar Rp0,25 dikali dengan
unit penjualan pada tahun 2018 sebesar 150.000 unit, sehingga biaya pemasaran administrasi dan umum pada tahun 2018 menghasilkan Rp87.500. Begitu juga dengan tahun 2019, caranya juga sama, yaitu dari 1.000 unit sehingga menghasilkan Rp75.000. Dan tahun 2020 juga sama, biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun ditambah dengan biaya pemasaran administrasi dan umum variabel dikali dengan unit penjualan pada tahun 2020 sebesar 200.000 unit sehingga menghasilkan Rp100.000. Dan hasil laba operasi pada tahun 2018 yaitu Rp362.500. Begitu juga dengan tahun 2019 sebesar Rp225.000 dan tahun 2020 sebesar Rp500.000. Kemudian setelah kita mengetahui laba operasinya, kita kemudian menentukan pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut, yaitu metode PBV dan metode PBP. Pertama, kita membandingkan laba operasinya. Laba operasi pada metode penentuan biaya penuh pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp362.500. Kemudian di tahun 2019 sebesar Rp250.000, Rp225.000. Kemudian di tahun 2020 sebesar Rp500.000. Kemudian laba operasi pada metode penentuan biaya variabel, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp362.500, tahun 2019 sebesar Rp175.000, dan yang tahun 2020 sebesar Rp550.000. Sehingga perbedaan antara metode laba operasi metode penentuan biaya penuh dan metode penentuan biaya variabel, yaitu tahun 2019, karena sama jadi perbedaannya 0. Di tahun 2019 perbedaannya sebesar Rp50.000 dan tahun 2020 perbedaannya sebesar minus Rp50.000. Kemudian penjelasannya yaitu unit produksi di tahun 2018 sebesar 150.000 unit. Kemudian di tahun 2019 sebesar 150.000 unit. Dan yang tahun 2020 juga sama 150.000 unit. Kemudian unit penjualannya di tahun 2018 itu sebesar 150.000 unit. Terus kemudian tahun 2019 100.000 unit. Dan tahun 2020 sebesar 200 unit. Kemudian perubahan dalam persediaan yaitu di tahun 2018 didapat dari unit produksi sebesar 150.000 unit dikurangi dengan unit penjualan sebesar 150.000 unit sehingga menghasilkan perubahan dalam persediaan sebesar 0. Kemudian perubahan dalam persediaan tahun 2019 sebesar 50.000 dan tahun 2020 sebesar minus 50.000. Kemudian setelah itu dikali dengan tarif BOP tetap. Tarif BOP tetap itu didapat sebesar Rp1. Tahun 2019 dan 2020 juga sama Rp1. Sehingga perbedaan yang dijelaskan yaitu menghasilkan perubahan dalam persediaan sebesar 0 unit dikali dengan tarif BOP tetap sebesar Rp1 sehingga menghasilkan Rp0. Kemudian di tahun 2019 menghasilkan Rp50.000. Kemudian tahun 2020 menghasilkan minus Rp50.000. Tugas yang ketiga yaitu menentukan metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Berikut data operasi PT Mayora. Sebelum kita lanjut ke soalnya, kita menentukan biaya produk per unit menurut metode PBV, yaitu titik-titik untuk masing-masing tahun. Sehingga jadi biaya produk per unit per PBV yaitu Rp10.000 didapat dari biaya manufaktur variabel per unit. Baik, langsung saja di soal yang pertama yaitu laporan laba rugi dengan metode PBV. Yang pertama, kita menentukan penjualan. Penjualannya pada tahun 2019 didapat dari harga jual per unit sebesar Rp25 dikali dengan unit penjualan sebesar 5.000 unit sehingga menghasilkan Rp125.000. Kemudian di tahun 2020 juga sama, menghasilkan Rp250.000. Kemudian penjualan dikurangi dengan biaya variabel total yang terdapat harga pokok penjualan variabel. Dalam menentukan harga pokok penjualan variabel tahun 2019 didapat dari biaya produk per unit sebesar Rp10.000 dikali dengan unit penjualan sebesar 5.000 unit sehingga menghasilkan Rp50.000. Kemudian harga pokok penjualan variabel pada tahun 2020 juga sama caranya yaitu biaya produk per unit sebesar Rp10.000 dikali dengan unit penjualan pada tahun 2020 sebesar 10.000 unit sehingga menghasilkan Rp100.000. Sehingga margin kontribusi total menjadi menghasilkan Rp75.000 dan di tahun 2020 menghasilkan Rp150.000. Setelah itu margin kontribusi total dikurangi dengan biaya tetap yang di dalamnya ada biaya overhead pabrik yaitu sejumlah tahun 2019 Rp100.000 dan tahun 2020 juga Rp100.000 sehingga laba rugi operasinya yaitu tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp25.000 dan tahun 2020 mengalami laba sebesar Rp50.000. Kemudian kita menentukan jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, maka biaya produk menurut metode PBB adalah ini pada tahun 2019 didapat dari biaya manufaktur variabel per unit sebesar Rp10
ditambah dengan BOP tetap pada tahun 2019 sebesar Rp100.000 dibagi dengan unit produksi pada tahun 2019 sebesar 10.000 unit. Maka hasilnya Rp20.000. Rp20. Kemudian 2020 caranya dengan biaya manufaktur variabel per unit pada tahun 2020 sebesar Rp10 ditambah dengan BOP tetap pada tahun 2020 sebesar Rp100.000 dibagi dengan unit produksi pada tahun 2020 sebesar 5.000 unit, maka menghasilkan Rp30. Menghitung laporan laba rugi dengan metode PBP. Yang pertama juga sama, yaitu menentukan penjualan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengalihkan harga jual per unit sebesar Rp25.000 dikalikan dengan unit penjualan sebesar 5.000 unit, yaitu menghasilkan Rp125.000. Dan sama pada tahun 2020 juga sama, sehingga menghasilkan Rp250.000. Kemudian penjualan tersebut dikurangi dengan harga pokok penjualan. Untuk menentukan harga pokok penjualan caranya seperti ini. Yang pertama kita menghitung persediaan awal. Karena di sini persediaan awalnya tidak ada, jadi kosong. Kemudian ditambah dengan harga pokok produksi, yaitu biaya produksi per unit dikali dengan unit penjualan. Pada tahun 2019, yaitu metode PBB pada tahun 2019 sebesar Rp20 dikali dengan unit penjualan sebesar 5.000 unit, sehingga menghasilkan Rp100.000. Hasilnya menjadi barang tersedia untuk dijual. Pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp100.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir didapat dari unit produksi pada tahun 2019 sebesar 10.000 unit, kemudian dikurangi dengan unit penjualan sebesar 5.000 unit, terus dikali dengan unit produk PBP sebesar Rp20, sehingga menghasilkan Rp100.000. Jadi, harga pokok penjualan pada tahun 2019 yaitu didapat dari barang tersedia untuk dijual sebesar Rp100.000 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp100.000, sehingga harga pokok penjualan pada tahun 2019 sejumlah Rp0. Kemudian kita menghitung di tahun 2020. Persediaan awal pada tahun 2020 didapat dari persediaan akhir tahun 2019. Jadi Rp100.000. Harga pokok produksi yaitu biaya produksi per unit dari unit penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp300.000. Kemudian barang tersedia untuk dijual pada tahun 2020 yaitu persediaan awal Rp100.000 ditambah dengan harga pokok produksi sebesar Rp300.000 sehingga menghasilkan Rp400.000. Kemudian barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Karena unit produksi pada tahun 2020 lebih sedikit daripada unit penjualan pada tahun 2020, maka persediaan akhirnya 0. Sehingga menghasilkan harga pokok penjualan yaitu Rp400.000 dikurangi 0 menghasilkan Rp400.000. Setelah kita mengetahui HPP laba rugi dengan metode PBB, kemudian kita menghitung laba rugi operasinya, yaitu pada tahun 2019 penjualan sebesar Rp125.000 dikurangi dengan HPP sebesar 0, jadi mengalami laba sebesar Rp125.000. Dan kemudian di tahun 2020 penjualannya sebesar Rp250.000 dikurangi dengan HPP sebesar Rp400.000 sehingga mengalami kerugian operasi sebesar Rp150.000. Yang terakhir yaitu jika Anda seorang manajer, maka pendekatan laba apakah yang Anda pilih? Jika saya menjadi seorang manajer, maka saya memilih menggunakan metode PBV untuk mengevaluasi kinerja manajerial daripada menggunakan metode PBP, karena volume penjualan meningkat dari 5.000 unit menjadi 10.000 unit. Biaya tetap total, biaya produksi per unit, dan harga jual per unit adalah sama dalam masing-masing tahunnya. Jadi, kenaikan volume penjualan 2 kali lipat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Laba meningkat sebesar 50.000, yaitu dari rugi 25.000 menjadi laba 25.000 di tahun 2020. Sedangkan dalam metode PBB, walaupun terjadi kenaikan volume penjualan, tapi laba menurun sebesar 25.000, yaitu dari laba di tahun 2019 sebesar 125.000 menjadi rugi sebesar 150.000 di tahun 2020. Jadi metode PBV lebih efisien daripada metode PBB. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam menghitung saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.